Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam rahayu, rahayu, rahayu. Selamat jumpa dan berjumpa kembali bersama channel Ki Cahyo Dipuro, yang mana pada kesempatan sore hari ini kami berkunjung di Padepokan Kemujen, Padepokan milik Ki Mujiono yang beralamat di Desa Kedung Winangun, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Pada kesempatan sore ini saya ingin bertemu dan ingin mengetahui sejauh mana keberhasilan Ki Muji yang saya dengar di masyarakat. Terima kasih. Pada kesempatan sore ini saya ingin ketemu dengan beliau. Assalamualaikum Ki Muji. Waalaikumsalam. Rahayu Ki. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan sore hari ini saya untuk berkunjung yang kedua kalinya, Ki. Iya. Pada kesempatan video-video yang lalu kami sudah sedikit paham siapa sebenarnya Ki Muji adalah seorang spiritual atau ahli pengobatan non medis. Namun secara keseluruhan saya belum begitu paham sebenarnya profesi Ki Mujiono kecuali di dunia spiritual itu apa saja, Ki? Ya. Jadi profesi saya untuk di masyarakat sini untuk berbakti kepada masyarakat dan lingkungan itu, Ki. Khususnya saya pengobatan non medis, ya, jadi penyakit-penyakit yang non medis dan juga medis, khususnya tentang totok saraf dan refleksi, Ki. Jadi kalau seumpamanya penyakitnya itu penyakit non medis, saya atasi secara non medis. Tapi kalau penyakitnya misalkan tentang saraf atau disebut misalkan otot kecepit atau stroke atau apa, juga saya tangani. Itu yang sering dilakukan di dalam kegiatan saya. Dan juga non medis itu bisa dibedakan jadi beberapa, gitu. Jadi ada juga yang lemah angker. Iya. Jadi yang lemah angker, yang rumahnya dihuni itu terasa panas atau terasa dingin atau sering mengalami yang menempati itu ketakutan, mimpi buruk atau ketakutan atau sial terus. Dan juga menangani tentang tempat-tempat yang angker, tempat-tempat angker, seperti misalkan sering orang lewat itu melihat seperti ada gandarwo atau jin dan seterusnya. Dan juga penyembuhan juga orang-orang kesurupan atau keperancingan. Ini kebanyakan banyak sekali kalau di masyarakat ini tentang keperancingan seperti yang memiliki sifat yang berbeda. Ada yang keperancingan itu naga, sifat polahnya orang itu seperti naga. Ada juga yang keperancingan harimau, itu juga sifatnya seperti harimau. Ada juga yang keperancingan nenek-nenek atau kakek-kakek, bahkan ada yang buaya dan seterusnya. Ini banyak sekali terjadi di masyarakat Jawa. Ini masih banyak juga sampai sekarang ini di tempat-tempat yang angker, di lereng, biasanya di lereng sungai atau tepi pantai atau di hutan-hutan sering terjadi. Ada juga yang merasa disantet, ya. Disantet ini banyak juga yang merasakan seperti tusuk-tusuk paku, Jarum, ya, tusuk-tusuk jarum, baik di kepalanya, apa di jantungnya, apa di kakinya, apa di lehernya dan seterusnya. Ini juga masih banyak juga yang katanya disantet begitu. Ki Muji, tadi disampaikan bahwa sistem pengobatan non medis itu ada beberapa macam, ya. Ya. Salah satunya tadi dengan cara
apa namanya, memahami penyakit yang ada dengan keahlian Kimuji sendiri. Kemudian yang kedua tadi juga melihat adanya orang kena penyakit karena faktor tempat ya, atau ketakutan, atau di mana misalnya ada tempat yang angker, kemudian ada tempat yang wingit atau di mana, berarti Kimuji itu di tempat-tempat yang seperti itu bisa menetralisasi tempat tersebut sehingga menjadi nyaman dihuni, misalnya rumah atau pekarangan. Ya, insya Allah yang sudah berjalan, artinya ngerenai ya, cara bahasa Jawa itu dikerenai, itu sudah Seranane itu ya. diseranani. Ini sudah beberapa puluh di berbagai macam, maksudnya dari berbagai kota, bahkan untuk Ya. lingkungan sini. Kalau boleh salah 2 pas salah 3 di mana kira-kira ada ya yang Kimuji dan jalan? Yang tempat. Ya, tempat pernah juga di Cilacap. Nah, di Cilacap juga pernah. Di Cilacap malah beberapa. Di sana memang di daerah Cilacap banyak sekali memang tempat-tempat ini. angker ya. Ya, tempat angker. Di Purworejo juga pernah. Bahkan saya pernah juga di Jogja. Di Jogja. Dan masih ada beberapa yang lainnya. Ya. Terima kasih Kimuji, ada beberapa informasi tentang sistem ataupun cara pengobatan Kimuji. Namun pemirsa, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel Ki Cahyo Dipuro. Terima kasih, akan kita lanjutkan Kimuji. Kecuali tadi sudah disampaikan oleh Kimuji, Kimuji mestinya sudah menangani beberapa pasien ya, mungkin bentuk penyakit yang macam-macam. Betul. Apa ada penyakit yang menurut Kimuji itu dianggap suatu penyakit yang aneh ya, atau mungkin penyakit yang kalau dibaca secara medis mungkin kesulitan ya, akhirnya mungkin datang ke sini ya. Itu ada apa tidak? Banyak Ki, ratusan Ki. Banyak ratusan. Contohnya yang tadi, yang memiliki penyakit yang di luar nalar lah katakan. Seperti tadi yang saya katakan Ki, seperti keperancingan, kesurupan. Itu yang ini kena sudah dokter, banyak dokter yang apa istilahnya menyerah hal ini. Karena ada beberapa ciri khas ketika orang keperancingan itu memiliki sifat yang berbeda seperti kebiasaannya. Misalkan tadi saya sampaikan seperti macan, atau kadang-kadang juga seperti apa namanya ular, atau macan atau harimau ya, ular atau buaya, atau sifat kakek-kakek atau nenek-nenek ini. Ini yang istilahnya kesurupan gitu ya? Ya, seperti kesurupan. Tapi kesurupannya berbeda dengan hal-hal yang artinya kalau kesurupan yang di masyarakat itu anehnya itu memiliki sifat. Bahkan kadang-kadang sampai berhari-hari, berminggu-minggu tidak sembuh dan memiliki sifat yang aneh. Misalnya contoh begini, menarik. Saya pernah menyembuhkan itu orang kesurupan seorang kakek-kakek yang memiliki ruh atau jiwa itu seperti seorang kiai. Seorang kiai, gayanya ya seperti kiai begitu. Jadi dulu dia seorang anak pang. Anak pang itu rambutnya seperti semuanya putih atau merah-merah yang disemir dan seterusnya, bajunya seperti ini. Kesurupan orang kakek-kakek yang memiliki ilmu agamis yang sangat tinggi. Di dalam kesurupan itu dia gayanya seperti kakek-kakek. Sholat 5 waktunya full, yang tadinya tidak pernah sholat jadi sholat terus. Sholat sunatnya juga full. Puasanya mutih, bahasanya lembut sekali, cara menyampaikan gitu kan. Gayanya juga seperti kakek-kakek yang sangat tua sekali. Saya menyampaikan pada orang tuanya, ibu harus bangga punya anak seperti beliaunya. Dulu anak pang, sekarang menjadi orang yang alim dan seterusnya ya. Anak ibu itu menjawab, tapi kan bukan anak saya Mbah gitu kan, saya tetap suka anak saya saja Mbah. Oh ya sudah, terus akhirnya saya sembuhkan, alhamdulillah. Dalam beberapa menit kemudian saya ngobrol dengan beliaunya, sama katakan sama yang kesurupan atau sama leluhur yang memasukinya, ngobrol-ngobrol, dialog, akhirnya minta pamit dan akhirnya pulang ke alamnya. Akhirnya sembuh gitu ya? Akhirnya sembuh. Ya, terima kasih Kimuji, apa yang telah disampaikan beberapa pasien
Kimuji yang bermacam-macam ya. Iya, Ada macam-macam yang gitu. keperanjingan macam-macam, ada Oh, iya. keperanjingan kiai, dan lain-lain, ada macan. Bisa ada binatang, dikatakan dan sebagainya. sifatnya berbeda-beda Ki. Dari sekian ratus itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Baik, terima kasih Kimuji. Kecuali itu mungkin Kimuji sudah mendatangkan saksi ya, saksi nyata pasien yang disembuhkan oleh Kimuji. Kabar yang saya terima itu adalah salah satu penyakit yang mungkin berbeda dengan yang lain, yang tidak bisa atau sulit dibaca oleh medis. Ya. Perkenalkan saya sedikit untuk memperkenalkan pada beliau. Ya, silakan Ki. Ini pas. Terima kasih. Ya. Ya, assalamualaikum Pak. Dari nepangaken. Saya dari Padepokan Cikal Cawang dengan channel Ki Cahyadipuro. Saya hadir ke Padepokan Kemujen ya, betul ya. Saya ingin tahu sejauh mana sistem pengobatan Kimuji yang konon ceritanya saya dengar di masyarakat itu memang sudah luar biasa kemampuannya dengan tangan-tangan saktinya. Namun sebelumnya saya ingin tahu asmanipun Bapak sinten? Kenalkan dulu. Nama asli Ya, boleh nama panggilan, boleh nama asli. panggilan Ipung Ipung, nama aslinya Supon, Supono. Aslinya mana Pak? Aslinya asli Kaliwungu, Kaliwungu. Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Kaliwungu, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Sudah lama di sini atau dulu pernah bertempat tinggal di tempat lain? Dulu saya merantau di Jakarta, Ya. lama di sono udah kerja sono kemari. Terakhir di sebuah perusahaan ya berjalan sekitar 3,5 tahun sakit. Oh, jadi pada waktu itu Pak Ipung ya? Iya, panggilan saya Ipung. Pak Ipung pernah mengalami sakit pada waktu itu di Jakarta ya? Iya, betul. Kira-kira sakit yang Bapak rasakan waktu itu apa? Penyakit apa yang Bapak rasakan menurut Bapak? Awalnya kayak lambung, Lambung ya? tapi ditahan-tahan itu ya. Kok semakin kemari aneh gitu loh. Aneh. Kemudian Pak Ipung sudah pernah mencoba untuk melakukan suatu pengobatan ke dokter atau ke rumah sakit atau tenaga medis? Mas? Kalau rumah sakit tim medis gitu dari Tim pengobatan medis itu sudah nggak kurang. Sudah berapa tempat? Mungkin dokter atau rumah sakit yang didatangi Rumah Pak? sakit yang istilah ya yang biasa, rumah sakit yang mahal istilah juga udah 4 kali. 4 kali. Di dalam Bapak memeriksakan di medis sampai 4 kali, Bapak pernah dicek darahnya belum? Atau mungkin rongsen dan sebagainya? Cek darah sudah, Sudah. ronsen juga sudah. Kalau boleh tahu, pada waktu itu cek darah itu apa yang didapat menurut dokter? Kalau menurut dokter apa ya? Nggak tahu penyakitnya, nggak ketahuan penyakitnya. Dari tim dokter itu nggak tahu penyakitnya. Kan dokter sudah cek darah. Iya, betul. Darahnya seperti apa? Pertama diambil sampel darahnya itu warnanya hitam. Hitam. Luar biasa Ki. Ini ada darah dicek oleh tim medis warnanya hitam. Hitam gelam ya? Hitam pekat. Hitam pekat. Nah, ini mungkin ada sesuatu keanehan ya di penyakit Pak Ipung ya. Menurut Pak Ipung, setelah mendapatkan pengecekan darah berwarna hitam dan sakit dari tim medis tidak tahu penyakitnya apa, apakah Pak Ipung pernah bermasalah dengan teman atau rekan kerja atau rekan bisnis sehingga punya praduga tak bersalah ya, karena tadi dicek darahnya berwarna hitam sudah sampai yang ketiga kalinya ya. Kira-kira gimana Pak? Apa ada mungkin persaingan bisnis gitu? Kalau saya orangnya tuh fleksibel ya, jadi nggak pernah punya prasangka buruk ke teman-teman, nggak pernah. Iya.
Nggak pernah ya. nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Namun Bapak punya prediksi nggak kemungkinan itu karena persaingan bisnis sama teman? Ya tidak, Tidak. mboten nate nek terus punya pikiran ke situ nggak pernah. Namun itu mungkin seperti itu Pak enggak? Kalau menurut saya ya kemarin-kemarin ya mungkin jadi gitu. Terima kasih. Jadi dengan adanya penyakit Bapak yang diprediksi oleh tim dokter itu ternyata dinyatakan tidak ada penyakitnya dan tidak tahu, setelah dicek darah ternyata darah Bapak hitam. Dimungkinkan, maaf ya ini hanya dimungkinkan, itu ada persaingan bisnis di rekan kerja Bapak. Jadi untuk menjatuhkan temannya sendiri itu dimungkinkan, namun kebenarannya saya tidak tahu secara pastinya. Kemudian kecuali dicek apa darahnya, apa juga pernah di ronsen, Pak? Pernah. Jadi waktu itu dicek ronsen seluruh badan. Ya. Tapi dari hasil ronsen itu kok kepala saya retak. Kepala retak? Ya di pelipis ini nih. Apa namanya? Alis lah gitu. Kata dokter retak, ada gambarnya retak. Ya. Diprediksi dokter katanya pernah berantem, saya belum pernah berantem. Oh jadi diprediksi oleh dokter, ditanyakan pernah berantem apa belum? Jadi dimungkinkan dianggap gegar retak atau gimana ya? Iya betul. Ya terima kasih Bapak. Pemirsa yang ada di rumah, ini ada salah satu pasien yang sangat aneh menurut saya dan memang sangat luar biasa karena dia itu sakit pada waktu bekerja di Jakarta. Dan ternyata dari beberapa tim dokter rumah sakit besar 4 kali tadi ya, ternyata mereka tidak tahu apa penyakitnya. Setelah dicek darah, ternyata darahnya hitam sampai 4 kali, sedangkan di ronsen dinyatakan retak pelipisnya Pak ya. Pelipis apa ya ini? Alisnya gitu ya. Iya. Jadi dari pihak keluarga kebingungan penyakit apa ini. Dan kemudian Pak Ipung apa yang dilanjutkan atau yang dilakukan? Setelah kakak saya yang di Jakarta telepon ke kakak saya yang di kampung, suruh pulang, berusaha berobat di Jawa, Kebumen, yaitu ke Bapak Ki Mujiono. Oh, jadi setelah Bapak mendapatkan beberapa penyakit keanehan yang ditangani tim medis ternyata tidak tahu penyakitnya apa, kemudian ada keanehan darah berwarna hitam, kemudian ada saudara yang datang menyarankan untuk berobat pada kegiatan non medisnya, akhirnya diantar ke Padepokan Kemujen beliau Ki Mujiono. Kemudian setelah Bapak datang ke sini ke rumahnya Ki Muji melakukan suatu pengobatan, bagaimana perasaan Bapak atau mungkin cara Ki Muji mengobati Bapak sehingga Bapak merasa enak dan nyaman dan mungkin akhirnya jadi sembuh ya? Iya betul. Jadi cara pengobatannya kemarin yang pertama kali diurut. Yang diurut mana? Tangan apa semuanya? Kaki dulu. Kaki dulu ya. Habis itu datang ketiganya apa ini ya? Punggung apa ini ya? Ya pundak gitu lah ya. Pundak kanan kiri gitu ya. Iya. Terakhir ini ruas-ruas jari tangan 3 kali sembuh. Oh jadi dengan keanehan penyakit Pak Ipung yang di Jakarta sudah ditangani medis tidak bisa menentukan penyakit apa dan tidak sembuh, ternyata setelah pulang ke Jawa tepatnya di Kebumen untuk menemui Ki Mujiono di Padepokan Kemujen akhirnya mendapatkan kesembuhan Pak ya. Iya. Luar biasa pemirsa, sesuatu yang sangat menurut saya sesuatu yang sangat aneh dan janggal, tetapi itu nyata terbukti pemirsa dengan tim medis di Jakarta bahkan udah 4 kali Pak ya. 4 kali. Ternyata tidak bisa menemukan penyakitnya. Yang paling aneh bin ajaib menurut saya, dicek darahnya berwarna hitam sampai 4 kali. Kemudian di ronsen dinyatakan pelipis atau alisnya
dinyatakan retak, padahal tidak pernah berantem atau jatuh dari motor juga belum pernah ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Setelah datang ke Padepokan Kemujen oleh beliau Ki Mujiono dengan tangan saktinya dipijit 3 kali ya, artinya 3 kali terapi, bukan 3 kali terapi. 3 kali terapi. Yang pertama adalah kakinya tadi diterangkan, kemudian pundak kanan kiri, kemudian tangannya ya, Iya. dan akhirnya mendapat kesembuhan. Setelah Bapak sembuh, apa yang Bapak ucapkan buat Ki Muji? Ya. Terima kasih telah menolong saya. Apa ya? Mungkin kalau nggak ketemu Pak Muji, mungkin saya sudah ada. Nggak tahu di mana gitu ya. Iya. Ya pemirsa, inilah kesaksian pasien dari Ki Mujiono yang merupakan penyakit yang aneh menurut saya, penyakit yang aneh karena sudah beberapa tim medis mencoba untuk mendeteksi, ternyata tidak ada hasilnya. Setelah datang ke Padepokan Kemujen, ditangani tangan saktinya Ki Muji sangat luar biasa, dan dia mengatakan mengucapkan terima kasih kali pada beliau, dan katanya seandainya tidak ditahan Ki Muji bisa sudah nggak tahu kita di mana ya. Maka kita patut untuk bersyukur, alhamdulillahirobbilalamin, Ibu sampai sekarang bisa bekerja sebagaimana mestinya untuk menghidupi keluarganya, Pak ya. Demikian pemirsa kesaksian dari pasien Ki Mujiono yang benar-benar aneh tapi nyata, yaitu ditangani oleh tangan saktinya beliau. Jadi pemirsa, di mana saja kalian berada, baik itu di Kebumen, di luar Kebumen, atau di Jawa, atau mungkin juga di luar Jawa, bahkan mungkin juga di luar negeri, kalau punya penyakit-penyakit yang aneh atau sulit disembuhkan, silakan datang ke Padepokan Kemujen yang beralamat di Kedung Winangun, Kecamatan Pirong, Kabupaten Kebumen. HP nanti menyusul di layar video. Sekian, terima kasih. Namun sebelum kami tutup, saya ingin sedikit memohon atau meminta kepada Ki Mujiono yang telah menyembuhkan Pak Ipung, apa kesan berikutnya? Monggo Ki. Ya. Videonya pada Pak Ipung ya? Ya, videonya Pak Ipung ini ke sini diantarkan oleh Saudaranya ya? oleh saudaranya ya, saudaranya dalam bentuk dipapah. Ini sakit betul ya? Sakit betul ya, dipapah-papah. Saya tanya, yang dirasakan itu luar biasa. Tadinya Pak Ipung itu orang yang normal, orang yang sehat. Saya tanya, ketika berbau apa saja itu dia tidak mampu untuk menahannya, mesti mual dan muntah-muntah begitu. Coba sebentar, ini tadi yang disampaikan oleh Pak Muji ya. Tak bertanya langsung bersangkutan saja coba. Pak Ipung, Ya. tadi disampaikan oleh Pak Muji bahwa Pak Ipung itu kalau berbau apa ya, gorengan atau apa saja itu selalu muntah. Ya, itu apa semua makanan atau hanya makanan-makanan tertentu? Semua makanan. Semua makanan. Selain nasi sama buah. Kalau nasi sama buah enggak. Oh, jadi kecuali nasi dan buah muntah? Enggak muntah. Enggak kecuali Mas. Oh iya. Kecuali nasi dan buah muntah. Muntah. Jadi hampir sama dengan yang sekarang Pak ya. Sekarang itu kan adanya pandemi COVID-19, katanya gejalanya adalah tidak bisa membau, tidak bisa merasakan, cuma tidak muntah gitu aja ya. Kalau ini kan muntah. Ya, demikian saya sudah bertanya pada yang bersangkutan. Terus kelanjutannya gimana nih? Ya, sampai sini karena dipapah-papah, akhirnya saya tangani langsung saya tutup beberapa saraf-sarafnya, terutama yang di kaki, di tangan, dan semua punggung. Saya cek semuanya, saya tutup. Dia sih ketika datang sini kan biasa saya tanya latar belakangnya, kenapa tadinya kok bisa seperti ini, yang dirasakan apa-apa. Saya cek tekanan jantungnya, cek semua tubuh. Setelah itu kebaca secara indera, kebaca, bisa melakukan totok saraf yang ada di kaki, di tangan, di punggung atau di kepala. Alhamdulillah Pak Ipung ini memang penyakitnya luar biasa. Setangani itu 3 kali, 3 kali dia terus merasakan pulih kembali
dan dia makan seperti biasa, bau-bau apa saja sudah Kembali normal ya. kembali normal. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pemirsa yang ada di rumah ataupun di mana saja kalian berada, ternyata dari tangan-tangan sakti Ki Mujiono dalam memberi pengobatan penyakit yang aneh, beliau Bapak Ipung yang dari desa Kaliwungu, Kaliwungu, kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, sembuh total dan sekarang bisa beraktivitas bagaimana mestinya sebagai kepala keluarga untuk menghidupi keluarganya. Sekian, terima kasih pemirsa yang ada di mana saja yang mengikuti kegiatan ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi, ada pemirsa di mana saja kalau merasakan punya gejala penyakit yang mungkin aneh-aneh, silakan pemirsa untuk datang ke Padepokan Kemujen, akan ditangani oleh beliau Ki Mujiono. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur